Kalau kami tahu cara curang, mungkin 2014 kami menang. 2019 kami menang kalau kami tahu cara curang. Jadi bayangkan. Jadi yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif, tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan bahwa curangnya itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi. Udah. Dia kan harus membuktikan kecurangan itu terjadi di mana. Tapi satu poin, asal mereka bisa membuktikan. Indikasi-indikasi kecurangan kalau kita menggunakan terminologi undang-undang dan hukum sulit untuk dibuktikan. Tapi kalau pakai parameter-parameter persepsi publik, common sense, saya kira kecurangan-kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan itu banyak dan nyata. Misalnya soal politik uang. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa politik uang itu adalah memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Kalau memberikan uang dan barang, niatnya ingin masuk surga, itu bukan politik uang. Dan itu yang terjadi di depan mata kita. Kalau ada calon ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih uang, dan tidak diniatkan untuk mengajak sang calon, tidak berkampanye menyampaikan visi misi untuk yang calon, sampai kiamat sekalipun dibawa ke Bawaslu, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ini dianggap bukan sebuah pelanggaran. Dan kerusakan sekarang ini menurut saya bukan lagi pada level elit, tapi sampai ke bawah. Ya, dalam pemilu ini, ya, kita itu berkampanye menjelaskan ideologi, perjuangan partai segala macam. Sia-sia. Kita bina satu desa, kita bikinkan segala macam kemauannya, sia-sia. Yang paling penting itu besok nyoblos, Anda kasih saya uang berapa. Itu yang terjadi sekarang. Dan yang terjadi itu saat ini, kalau ada calon ngasih minum gratis, makan gratis, kerudung gratis, jangan pernah berharap ini dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran pemilu. Kalau tidak disertai dengan kampanye dan ajakan. Ini salah satu. Kasih tapi tidak ada ajakan. Anda mengatakan bansos maksudnya? Betul, termasuk bansos, termasuk pemberian-pemberian logistik. Kalau itu diniatkan untuk tidak mendukung salah satu calon dalam transaksi pembeliannya, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Ini rumitnya. Saya selalu mengatakan di depan siapapun, termasuk mahasiswa di kelas, DPR dan pemerintah ke depan harus membuat regulasi yang jelas soal politik uang. Satu, politik uang memberikan kerudung. Niat nggak niat ngajak itu adalah pelanggaran dan bisa didiskualifikasi. Yang kedua, ngasih beras, ngasih susu. Sekalipun itu niatnya lillahi ta'ala ingin masuk surga, itu anggap sebagai sebuah temuan dalam pelanggaran. Atau batasi. Bagaimana pemberian itu tidak boleh dilakukan jelang pemilu. Ini kan problemnya rumit, bantuan sosial banyak. Kalau mau pemilu, orang kelihatan soleh, orang kelihatan baik, orang kelihatan mau bagi-bagi ke orang, mau pemilu. Yang ingin saya katakan adalah, jangan pernah berharap bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan, tuduhan-tuduhan dan indikasi terkait dengan pelanggaran pemilu di 2024, itu bisa diungkap di KPU, di Bawaslu, ataupun di MK. Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya cara memang ada oase di kita, proses politik, apa itu? Soal hak angket. Kapan angket ini secara resmi akan diajukan ke DPR? Sekarang ini mau angket yang kecurangan pemilu. Kapan mau dilakukan? Angket nih kapan nih? 1 dan 3 ini kan imannya sudah sama. Imannya sudah sama. Saya udah gatel dari tadi ngomong hak angket ini. Pemilu kali ini paling buruk atau 2019? Bisa dijawab juga oleh Bang Rocky. Apa pertanyaannya, Pigai? Saya mau jebak. Ya, jebak aja coba. Ini saya jawab dulu. Saya mau jebak, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 kah? Parameternya lebih buruk dari. Problem kita jujur atau tidak pemilu hari, bukan dibandingkan. Iya, ada 800.000 TPS, dibulatin aja itu. Gak ada yang bermasalah emang, baik-baik aja. Hanya ada satu TPS yang bermasalah, TPS di Mahkamah Konstitusi. Yang surat-suaranya dicoblos Jokowi langsung di situ. Saya tidak bisa membandingkan apple to apple 2024 dan 2019 atau dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Soal pemilu mana yang paling berkualitas dan pemilu mana yang paling buruk. Tapi satu hal, di 2024 ini saya selalu mengatakan ada cacat bawaan yang tak ada dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Apa? Proses di Mahkamah Konstitusi. Ini tidak terjadi di 2019, ini tidak terjadi di 2014 dan tidak pernah terjadi dalam pemilu langsung pasca reformasi. Sejak zaman SBY, sejak zamannya Jokowi. Baru di 2024 ini proses pemilu kita cacat bawaan. Karena ini adalah cacat bawaan, saya hakul yakin ini melampaui proses-proses politik soal siapa yang menang jadi presiden. Bangsa kita ini kalau mentalitas sulit untuk jadi bangsa maju. Sulit mau demokrasi kalau nggak pakai duit.
nggak mau datang ke TPS, nggak mau nyoblos apa, hitung duitnya berapa. Jadi kata orang, Anda ketua partai Bung Yusril, ya janganlah capek-capek kampanye, ya cukup aja sediakan uang banyak-banyak, nanti Anda cari orang jadi saksi 2 orang, rekrut 10 orang aja per TPS. Saksi itu Anda kasih 500.000, berarti 1 juta. Yang akan datang 10 orang, Anda kasih 300.000. Pilih sini, nggak usah kampanye. Nanti pas pemilu 10 orang itu akan milih Anda. Ya, kasih dulu 150.000, nanti setelah 150 lagi, setelah dihitung. Kalau nggak cocok, berarti kalau nipu dong. Nah, saksi juga begitu. Dikasih 1 juta, kasih 500 dulu. Habis nyoblos, betul 10 yang milih, kalau lebih syukur. Kalau 8 berarti ada yang bohong dong 2. Jangan dikasih setengahnya. Dapat 10 suara per TPS, ya. Dikali ada berapa 800.000 TPS, Anda bisa dapat suara berapa? Kan lolos 4% dalam 6-7% itu. 6-7%. Mengerikan sistem yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita ini. Saya kira kita juga berurusan dengan pemerintah, birokrasi di mana-mana. Ya, kalau nggak ada duitnya, nggak jalan-jalan itu pekerjaan. Itulah yang terjadi sekarang. Makanya gak heran tuh di kampung saya bilang, Pak Adi, kalau bisa bilang itu ke presiden, pemilu tiap setahun sekali. Karena kalau pemilu tiap tahun, banyak orang yang tiba-tiba baik. Ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih beras dan seterusnya, Pak. Karena pemilu dianggap sebagai ajang untuk mendapatkan faedah materi. Jadi pigai dari seorang pedagog berubah menjadi seorang demagog gitu kan. Itu soalnya tuh. Nah, orang bertanya kenapa pigai berubah dari pedagog jadi demagog? Sogokan material apa yang ada pada pigai itu? Itu pertanyaan kunci kita. Karena perpindahan paradigmanya jauh betul. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB, Yusril Iza Mahendra, mempersilahkan kubu pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, membuktikan jika ada kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM di Pilpres 2024. Yusril mengatakan, dirinya tidak bisa menilai ada atau tidaknya kecurangan secara TSM di Pilpres 2024. Saya nggak menilai, karena kan kalau misalnya ada anggapan seperti itu, kita persilahkan mereka membuktikan, kata Yusril saat ditemui di Universitas Indonesia atau UI, Depok, Jawa Barat, pada Kamis 22 Februari 2024. Yusril yang akan memimpin tim hukum pembela pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka ini menghormati semua langkah yang ditempuh para kandidat lain. Kalau sekiranya ada pihak-pihak, mungkin juga para calon yang berpendapat seperti itu, misal kecurangan TSM, kami hormati, ujarnya. Dia pun meminta pihak yang menyebut ada kecurangan TSM di Pilpres 2024 agar membawa bukti ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada saat persidangannya nanti. Ya, silakan diajukan ke MK dan dibawa bukti-bukti ke sana, ucap Yusril. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN membentuk Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud pada Senin 19 Februari 2024 kemarin. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto mengatakan, tim ini dibentuk karena adanya dugaan desain kecurangan Pilpres 2024. Karena kita melihat bahwa desain kecurangan yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri, kata Hasto saat itu. Hasto menjelaskan, pembentukan tim ini sebagai tindak lanjut rapat dengan Ketua Umum Partai Politik atau Parpol pendukung Ganjar Mahfud pada Kamis 15 Februari 2024 lalu, di mana telah dibentuk tim khusus yang langsung di bawah direksi Pak Ganjar dan Profesor Mahfud, ucapnya. Dia menuturkan, tim tersebut akan dipimpin ahli hukum Todung Mulya Lubis dan pengacara Henry Yosodiningrat. Tim khusus ini leader sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yosodiningrat, ungkap Hasto. Hasto menjelaskan,
tim hukum Ganjar Mahfud ini akan diisi oleh para pakar lintas ilmu pengetahuan. Fokus utama dari tim Pak Ganjar Profesor Mahfud itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan, termasuk juga pemilu legislatif, tegasnya. Dia menambahkan, tim hukum ini akan menggali bukti-bukti terkait indikasi kecurangan Pilpres 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM akibat campur tangan kekuasaan. Dan kami mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap menjadi saksi dalam proses di Mahkamah Konstitusi, Imbu Hasto. Perlu diketahui baru-baru ini, wacana penggunaan hak angket oleh anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terkait tudingan kecurangan pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dinilai tak tepat. Profesor Hukum Tata Negara atau HTN Yusril Iza Mahendra mengatakan, ketidakpuasan atas pelaksanaan maupun dugaan kecurangan dari hasil pesta demokrasi 5 tahunan tersebut sudah ada mekanisme konstitusionalnya. Mekanismenya melalui gugatan pihak yang tak puas ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut Yusril, meskipun pengguliran angket tersebut merupakan salah satu hak dari DPR, namun begitu, kata Yusril, hak melakukan penyelidikan terkait gelaran pemilu itu ada di tangan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu? Dalam hal ini Pilpres oleh pihak yang kalah, pada hemat saya tidak. Kata Yusril dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta pada Kamis 22 Februari 2024. Yusril menerangkan, hak angket DPR memang hak yang sah mengacu pada pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Dalam aturan tersebut, hak angket merupakan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap jalannya pemerintahan. Dalam hak angket tersebut memberikan kewenangan bagi DPR melakukan penyelidikan atas pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Dalam wacana hak angket kali ini, sejumlah anggota DPR mewacanakan menyelidiki kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Pun, Yusril menilai, wacana pengguliran hak angket tersebut muncul dari para anggota DPR dari fraksi-fraksi partai politik yang kalah dalam Pilpres 2024. Namun Yusril menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberikan jalan keluar secara konstitusional dalam penyelesaian hukum terkait dugaan kecurangan maupun ketidakpuasan para pihak terkait pemilu, yakni melalui mekanisme di MK. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini Pilpres pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat, kata Yusril. Ia berpendapat mekanisme melalui MK tersebut sebetulnya solusi konstitusional yang lebih tepat atas ketidakpuasan para pihak peserta pemilu ketimbang penggunaan hak angket. Sebab dengan rujukan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam memberikan penyelesaian yang tuntas dan efektif secara hukum ketimbang melalui jalan politik di DPR. Pun keputusan dari MK lebih memiliki kepastian hukum ketimbang produk dari hak angket yang cuma berbentuk rekomendasi atau pendapat. Oleh karena itu saya berpendapat Undang-Undang Dasar 1945 telah secara spesifik menegaskan dan mengatur penyelesaian perselisihan Pilpres melalui MK, tegas Yusril. Wacana pengguliran hak angket muncul dari sejumlah anggota DPR dari fraksi-fraksi partai politik pendukung Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kelompok tersebut juga mengajak para anggota DPR dari fraksi-fraksi partai politik pendukung Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar.
Wacana hak angket tersebut muncul setelah hasil penghitungan sementara hasil Pilpres 2024 memenangkan paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Penggeliran hak angket tersebut dimunculkan atas tudingan pelaksanaan pemilu dan proses rekapitulasi suara yang curang. Pengamat hukum tata negara sekaligus Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra memastikan, pemilu termasuk Pilpres hanya ditetapkan dengan dua mekanisme atau cara, yakni mekanisme pengumuman dengan KPU dan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK jika ada sengketa hasil pemilu. Dalam podcast Total Politik, Yusril menjelaskan, jika upaya-upaya dari partai pengusung Amin sekaligus Ganjar Pranowo mengajukan hak angket mengenai kecurangan pemilu sebenarnya langkah hukum yang tidak tepat. Ia menjelaskan lebih detail mengenai hak angket biasanya digunakan jika DPR tidak puas dengan hak bertanya, maka bisa melakukan hak angket. Itu hak semacam penyelidikan yang nantinya ada tim, ucap Yusril menjelaskan. Yusril kemudian kembali menjelaskan angket tidak mampu membatalkan hasil pemilu, karena hak yang diatur mengatur secara umum. Sementara undang-undang pemilunya sudah mengatur mengenai penyelesaian selisih atau sengketa pemilu melalui MK. Hasil pemilu itu hanya dua, yakni hasil pemilu yang diumumkan KPU. Lalu jika tidak puas ke MK, jika tidak ke MK, keputusan KPU sudah final dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Itu pula yang menjadi dasar bagi DPR dilantik sekaligus pelantikan presiden dan wakilnya, jelas Yusril.